warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang keseimbangan lingkungan, di mana keseimbangan lingkungan itu dapat terwujud apabila terjadi keselarasan dan keseimbangan antara komponen biotik dan abiotik. Nah, apabila terjadi gangguan pada kedua komponen tersebut, maka keseimbangan lingkungan akan terganggu. Nah, sebelumnya di sini ada perbedaan antara pengertian dari lingkungan dengan keseimbangan lingkungan. Kalau untuk lingkungan, itu adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Sedangkan keseimbangan lingkungan itu adalah kemampuan lingkungan dalam menjaga kestabilan kehidupan di dalamnya. Nah, di sini ada peta konsep tentang keseimbangan ekosistem atau bisa juga disebut dengan yang namanya lingkungan. Sejauh ini kita ketahui ada dua jenis faktor yang menyebabkan perubahan keseimbangan di dalam ekosistem, yakni faktor alami dan faktor manusia. Untuk faktor alami yang menyebabkan perubahan keseimbangan lingkungan itu adalah peristiwa alam. Peristiwa alam yang ada yang menimbulkan bencana disebut dengan yang namanya bencana alam. Nah, bencana alam seperti letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, badai, dan tsunami dapat mengakibatkan terputusnya rantai makanan. Dan bencana alam tersebut terjadi secara alami, tidak disebabkan oleh kegiatan manusia. Faktor lain penyebab perubahan keseimbangan ekosistem adalah faktor manusia yang melakukan berbagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Terdapat beberapa kegiatan manusia secara langsung mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Kegiatan tersebut antara lain kegiatan penambangan pepohonan di hutan dan pembakaran hutan, perburuan hewan hutan yang tidak terkendali, termasuk memperjualbelikan hewan langka dan dilindungi. Nah, kegiatan lain berupa pemakaian pupuk buatan yang berlebihan, kegiatan pembuangan sampah dan limbah secara sembarangan, serta beberapa kegiatan lainnya yang mencemari lingkungan. Nah, penebangan pepohonan di hutan jelas akan merusak ekosistem hutan dan menghilangkan fungsi tumbuhan sebagai penahan air dan penghasil oksigen. Dan pembakaran hutan berakibat terbunuhnya berbagai jenis organisme hutan yang mempunyai peran untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem. Dengan demikian halnya dengan perburuan hewan hutan secara sembarangan serta penangkapan berbagai satwa langka dan dilindungi. Tindakan-tindakan ini berakibat pada terganggunya rantai makanan dan jaring-jaring makanan, serta punahnya beberapa jenis satwa. Kegiatan pertanian intensif yang menginginkan hasil panen dalam jumlah besar pada waktu yang singkat menyebabkan terjadinya pemakaian pupuk buatan yang berlebihan. Pada saat yang sama, pengendalian hama pun dilakukan dengan menggunakan zat-zat kimia berbahaya. Kedua kegiatan ini akan merusak tanah, tempat sumber makanan, dan tempat tinggal berbagai jenis organisme. Penggunaan insektisida buatan juga akan membunuh hewan-hewan selain hama, yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Kegiatan lain manusia yang menimbulkan dampak sangat besar adalah kebiasaan membuang sampah dan limbah berbahaya secara sembarangan. Kegiatan ini akan menimbulkan pencemaran lingkungan yang bersifat fatal bagi komponen-komponen ekosistem yang ditinggal di dalamnya. Tidak hanya itu, berbagai jenis kegiatan manusia dapat menimbulkan pencemaran air, tanah, udara, bahkan bunyi. Semua menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem. Nah, di sini ada daya dukung dari lingkungan. Nah, daya dukung lingkungan itu adalah kemampuan lingkungan mendukung kehidupan makhluk hidup di dalamnya. Nah, untuk penentu daya dukung
Lingkungan hidup dilakukan dengan cara mengetahui kapasitas lingkungan alam dan sumber daya untuk mendukung kegiatan manusia ataupun penduduk yang menggunakan ruang bagi kelangsungan hidup. Besarnya kapasitas tersebut di suatu tempat dipengaruhi oleh keadaan dan karakteristik sumber daya yang ada di hamparan luas ruang yang bersangkutan. Kapasitas lingkungan hidup dan sumber daya akan menjadi faktor pembatas dalam penentuan pemanfaatan ruang yang sesuai. Nah, daya dukung lingkungan hidup itu terbagi menjadi dua komponen, yaitu kapasitas penyedia dan kapasitas tampung limbah. Dalam pedoman ini daya dukung lingkungan itu terbatas pada kapasitas penyediaan sumber daya alam, terutama yang berkaitan dengan lahan, serta ketersediaan dan kebutuhan akan lahan air dalam suatu wilayah. Dengan demikian, lingkungan dapat menanggulangi beberapa perubahan secara perubahan tersebut masih dalam daya dukung dan daya lenting. Nah, di sini daya lenting lingkungan itu adalah kemampuan lingkungan untuk pulih kembali pada keadaan seimbang jika mengalami perubahan ataupun gangguan. Nah, keseimbangan lingkungan itu dapat rusak, artinya lingkungan dapat tidak seimbang jika terjadi perubahan yang melebihi daya dukung dan daya lentingnya. Perubahan lingkungan dapat terjadi karena alam maupun aktivitas manusia. Nah, daya lenting itulah suatu sistem untuk kembali lagi ke kondisi awal atau semula setelah mengalami gangguan, baik itu dengan cara bertahan ataupun beradaptasi dengan perubahan. Nah, di dalam suatu ekosistem, di mana pada kasus ini kan ekosistem tumbuh karang itu membutuhkan suatu sistem yang dinamakan dengan sistem daya lenting yang dapat membuat ekosistem tersebut ketika mendapatkan gangguan dari luar yang menyebabkan kesehatannya terganggu dapat bertahan dan pulih kembali sehingga saat ekosistem tersebut dapat kembali normal. Nah, ada dua komponen di dalam daya lenting tersebut. Ada kemampuan menyerap atau menahan dampak tekanan, ada juga yang disebut dengan yang namanya kemampuan untuk pulih. Nah, ada suksesi, di mana suksesi ini adalah proses perubahan komposisi spesies dalam suatu komunitas biologi akibat adanya gangguan komunitas tersebut. Dengan kata lain, suksesi itu adalah proses pemulihan struktur komunitas oleh lingkungan akibat dari alam maupun dengan campur tangan manusia. Nah, suksesi ini dibagi menjadi 3. Ada yang primer, sekunder, dan komunitas klimaks. Untuk primer itu adalah proses perubahan komposisi komunitas yang terjadi pada suatu kawasan yang pada mulanya hampir tidak ada kehidupan. Nah, organisme pioner atau spesies pioner, organisme yang mampu tumbuh pertama kali dan kemudian membentuk suatu ekosistem dinamakan. Kemudian sekunder, suksesi sekunder ini terjadi pada area yang mulanya ada kehidupan tetapi kemudian mengalami beberapa gangguan yang menyebabkan hilangnya komunitas yang ada di area tersebut dan hanya meninggalkan tanah yang tetap utuh. Komunitas klimaks itu merupakan komunitas yang dihasilkan dari proses suksesi. Nah, ini adalah gambar dari suksesi primer, di mana kan gunung berapi meletus dan mengeluarkan magma. Nah, magma itu merupakan batuan cair yang bersuhu tinggi dan sebagai asal dari semua batuan beku. Daerah-daerah yang dilewati magma mematikan seluruh organisme dan setelah magma membeku akan membentuk suatu batuan. Nah, lumut dan lichen tumbuh di batu sehingga dapat memecahkannya. Pecahan batu ini bersama dengan tumbuhan yang mati membentuk lapisan tanah. Lapisan tanah inilah yang dimanfaatkan untuk pertumbuhan rumput. Dan rumput dan tumbuhan tinggi tumbuh subur. Spesies itu akan terus berganti dengan spesies baru sehingga secara bertahap. Nanti tumbuhan yang berganti dari semak belukar rendah ke semak belukar tinggi, kemudian diganti oleh perdu. Nah, perdu nanti digantikan oleh pepohonan yang berukuran pendek seperti
pinus, kemudian pepohonan berukuran tinggi. Tumbuhan yang berukuran pendek nanti akan kalah bersaing terhadap sumber cahaya dengan tumbuhan yang lebih tinggi, sehingga pertumbuhan dan perkembangannya akan terhambat dan terjadinya kematian. Tumbuhan ini akan digantikan dengan tumbuhan tingkat ukuran dan ketahanan yang lebih tinggi. Nah, ini juga ada gambar dari suksesi sekunder. Bisa kalian perhatikan sendiri dari area yang terkena gangguan, herba, semak, tanaman yang tinggi, dan baru komunitas klimaksnya. Yang ada pun dampak eksploitasi yang berlebihan terhadap ekosistem. Yang pertama adalah fragmentasi dan degradasi habitat. Kalau fragmentasi habitat itu kan sebuah proses perubahan lingkungan yang berperan penting dalam evolusi dan biologi konservasi. Tapi kalaunya degradasi itu proses penurunan kualitas. Jadi degradasi habitat adalah proses penurunan kualitas habitat atau tempat tinggal makhluk hidup tertentu. Contohnya degradasi itu misalkan abrasi air laut di pantai. Kalaunya fragmentasi kan bisa dirubah dari, contohnya itu kan dirubahnya hutan menjadi daerah peternakan dan lain-lain, sehingga daerah hutan menjadi terpisah atau terbagi-bagi. Yang kedua adalah terganggunya aliran energi di dalam ekosistem. Nah, kita ketahui sendiri kan bahwa aliran energi dalam ekosistem itu adalah perpindahan energi dari tingkat tropik ke tingkat tropik berikutnya. Aliran energi merupakan rangkaian urutan pemindahan bentuk energi satu ke bentuk energi lainnya. Dan pemindahan energi tersebut dapat dimulai dari produsen ke konsumen dan berikutnya. Yang ketiga adalah resistensi beberapa spesies yang merugikan. Nah, ini penggunaan pestisida dan antibiotika yang berlebihan untuk membunuh populasi organisme yang merugikan dapat menyebabkan munculnya populasi organisme yang kebal terhadap pestisida dan antibiotik tersebut. Nah, yang kelima itu adalah introduksi spesies asing. Introduksi spesies itu adalah masuknya spesies dari suatu ekosistem ke ekosistem lainnya. Contohnya nih, misalkan yang positif penanaman padi untuk kebutuhan manusia. Negatifnya masuknya hama pada suatu tanaman. Yang ketujuh itu adalah terganggunya daur materi di dalam ekosistem. Nah, seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, kan aktivitasnya pun juga meningkat. Hal ini berakibat terhadap daur biokimia. Contohnya aja pembakaran oleh manusia. Aktivitas penggunaan bahan bakar yang berlebihan nanti akan menghasilkan gas karbon dioksida dalam jumlah besar, sehingga terjadilah pemanasan global. Nah, akibat terganggunya daur materi di dalam ekosistem itu bisa ya, yang pertama yakni daur karbon itu terganggu karena meningkatnya karbon dioksida karena peningkatan aktivitas manusia, sehingga meningkat pula unsur karbon dioksidnya dalam atmosfer. Hal tersebut nanti akan mempengaruhi daur karbon. Nah, yang kedua itu adalah daur hidrologi, karena proses transpirasi terganggu akibat jumlah tumbuhan yang sangat sedikit. Kemudian yang ketiga adalah daur oksigen, karena semakin sedikitnya jumlah tumbuhan, maka akan mempengaruhi jumlah oksigen yang dihasilkan oleh proses fotosintesis. Kemudian yang keempat itu adalah daur fosfor, mengakibatkan kehidupan di ekosistem air itu terganggu karena oksigen yang masuk ke perairan itu akan berkurang. Nah, di sini ada dampak eksploitasi berlebihan terhadap lingkungan, yakni ekosistem darat itu adalah wilayah yang berdominasikan oleh daratan dan hutan. Nah, contohnya aja kan misalkan itu yang mencakup seluruh bioma yang terdapat di daratan, bioma yang ada di seluruh belahan bumi, yaitu misalkan aja hutan, kemudian padang rumput, taiga,
tundra, gurun, dan sebagainya. Nah, eksploitasi berlebihan pada ekosistem darat sebagian besar itu terjadi karena pada ekosistem hutan. Ekosistem hutan, khususnya ekosistem hutan tropis, itu memiliki keanekaragaman organisme yang tinggi. Di dalamnya terdapat berbagai macam organisme yang masing-masing memiliki peran penting bagi keseimbangan ekosistem. Selain itu, di dalam ekosistem hutan terdapat berbagai macam potensi yang bermanfaat bagi kesejahteraan manusia. Contohnya beberapa tanaman obat yang bermanfaat bagi kesehatan terdapat di alam hutan. Salah satu peran penting keberadaan hutan bagi organisme di bumi yakni keberadaan pohon-pohon dan tumbuhan lain yang dapat menyediakan gas oksigen bagi organisme di dunia. Nah, sejalan dengan banyaknya manfaat yang dihasilkan dari ekosistem hutan, maka semakin banyak juga manusia menggunakan sumber daya hutan untuk kesejahteraan hidupnya. Kemudian dampak eksploitasi berlebihan terhadap lingkungan itu biasanya pada ekosistem akuatik. Tipe ekosistem yang sebagai lingkungan fisiknya didominasi oleh air. Jadi kan tidak hanya ekosistem darat yang dapat mengalami eksploitasi berlebihan, ekosistem akuatik seperti laut, sungai, danau, dan perairan lainnya juga mengalami hal yang serupa. Eksploitasi sumber daya akuatik itu dapat berupa penangkapan organisme laut secara berlebihan. Nah, penangkapan organisme laut seperti ikan, konsumsi maupun ikan hias dan pengambilan terumbu karang karena kan dapat menyebabkan terganggunya keseimbangan lingkungan di ekosistem laut. Nah, organisme yang beragam hidup di terumbu karang. Namun terumbu karang demikian rapuh terhadap kerusakan karena pertumbuhannya lambat, mudah terganggu, dan hanya hidup pada perairan yang dangkal, hangat, dan bersih. Dan kita ketahui aja kan bahwa terumbu karang itu hanya dapat hidup pada perairan yang suhunya sekitar dari 18 sampai 30 derajat Celcius. Nah, kenaikan suhu sebesar 1 derajat Celcius dari batas maksimum itu akan menyebabkan kerusakan terumbu karang. Rusaknya terumbu karang nanti akan menyebabkan hilangnya tempat tinggal bagi organisme yang ada pada ekosistem terumbu karang. Adapun upaya untuk menjaga kelestarian keseimbangan lingkungan. Yang pertama itu adalah di lingkungan rumah. Di lingkungan rumah di sini ada 3 ya. Yang pertama menghemat penggunaan air atau bisa menggunakan air seperlunya lah. Artinya air itu sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Agar pasokan air itu dapat terus mengalir, maka gunakanlah seperlunya saja. Kemudian menghemat penggunaan kertas. Iya, kertas itu kan dibuat dari serat pepohonan. Karena itu gunakan kertas seperlunya dan seefektif mungkin. Anda juga dapat menggunakan kertas daur ulang sehingga dapat mengurangi sampah kertas. Yang selanjutnya itu ada mengurangi penggunaan bahan kimia pencemar lingkungan. Iya, seperti halnya kan deterjen dan plastik menjadi penyumbang terbesar yang dapat merusak lingkungan. Bahan-bahan kimia yang terkandung di dalamnya itu sangatlah berbahaya dan sangat sulit diuraikan. Mulai saat inilah gunakan deterjen yang ramah lingkungan dan kantong belanja yang dapat digunakan berkali-kali. Kemudian ada juga menggunakan listrik seperlunya. Juga merupakan salah satu untuk menjaga kelestarian lingkungan adalah menggunakan listrik dengan seperlunya. Anda kan dapat menggunakan lampu tel atau lampu LED yang berdaya rendah dan mematikan listrik pada siang hari atau saat tidak digunakan. Kemudian bisa juga menghemat bahan bakar nih. Hasil pembakaran dari bahan bakar itu juga dapat merusak lingkungan loh. Saat ini mulailah untuk menghemat bahan bakar dengan bersepeda, jalan kaki, menggunakan kendaraan umum.
Kemudian bisa juga tuh kalian memisahkan sampah sebagai upaya menjaga kelestarian lingkungan. Kan Anda dapat memisahkan sampah menjadi sampah anorganik, sampah organik, dan sampah kaca atau logam. Nah, sampah anorganik dan sampah kaca logam itu dapat dimanfaatkan sebagai kerajinan tangan loh. Sedangkan sampah organik juga dapat dimanfaatkan sebagai pupuk kompas. Nah, kemudian ada juga upayanya itu adalah di lingkungan masyarakat. Nah, di lingkungan masyarakat, contohnya aja itu adalah melakukan reboisasi, di mana kan kondisi hutan saat ini memang sudah sangat memprihatinkan akibat banyaknya penebangan pohon secara liar dan praktik illegal logging. Dengan kondisi yang seperti inilah, hutan tidak mampu lagi menyerap air, sehingga terjadilah banjir bandang, erosi, dan tanah longsor. Karena itu, kita harus menjaga reboisasi untuk tetap menjaga kelestariannya. Misalkan nih, menjaga kelestarian hutan. Hutan itu kan memiliki peran penting bagi kehidupan karena menjadi paru-parunya dunia yang dapat menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida, daerah resapan air terbesar sehingga dapat mencegah banjir, bandang, erosi, dan tanah longsor, serta tempat tinggal aneka flora dan fauna. Sebagai upaya untuk menjaga kelestarian hutan, kita dapat menanam 1.000.000 pohon, tidak membuka lahan dengan membakar hutan, tidak melakukan penebangan pohon secara liar, dan melaporkan pada pihak berwajib jika mengetahui adanya praktek illegal logging. Nah, kemudian bisa juga melakukan AMDAL. Sebelum membangun sesuatu kan seperti gedung atau jalanan, itu pihak-pihak yang terlibat di dalamnya harus melakukan AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Hal ini sangat dilakukan agar pembangunan tersebut tidak merusak kelestarian hidup dan mencari solusi atas konsekuensi yang akan dihadapi. Kemudian bisa juga kalian melakukan bercocok tanam dengan bijak, karena kan dapat meningkatkan hasil panen. Untuk memberantas hama tanaman, kita dapat menggunakan musuh alami sebagai upaya mengurangi penggunaan pestisida yang mengandung bahan-bahan kimia berbahaya. Kita juga dapat merotasi tanaman sebagai upaya menjaga keseimbangan ekosistem. Kemudian upaya lainnya lagi kalau di masyarakat itu menggunakan pupuk dalam negeri. Karena kan dapat mengurangi jumlah barang-barang impor yang mungkin saja mengandung bahan-bahan yang berbahaya yang dapat merusak lingkungan. Selain itu juga menggunakan produk dalam negeri juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Yang terakhir yakni itu menjaga flora dan fauna yang langka. Nah, dengan menjaga kelestarian hutan dan tidak melakukan pemburuan liar, kita sudah turut menjaga flora dan fauna yang langka. Dengan begitu, keseimbangan ekosistem juga tetap terjaga. Nah, di sini ada tabel tentang lingkungan. Kan lingkungan ada udara, air, tanah, hewan, dan tumbuhan. Nah, nanti ada ketidakseimbangan lingkungan. Kalau di udara kan terjadi pencemaran udara nih. Kalau di air terjadi musim kemarau, banjir, pencemaran air. Kalau tanah, menurunnya kesuburan tanah atau bisa juga terjadi longsor. Tapi kalau pada lingkungan hewan dan tumbuhan itu biasanya terjadinya kepunahan. Nah, itu di sana juga ada di tabel sana itu kan upaya pencegahannya bagaimana kalau di lingkungan udara, yakni penghijauan, mengurangi gas emisi, reboisasi. Kalau untuk lingkungan air berarti pembuatan sumur, resapan, penanaman pohon di bantara sungai, pengurangan pembuangan limbah ke sungai. Kemudian bisa juga pada lingkungan tanah, berarti upayanya adalah proses sengkedan, rotasi tanaman, pemupukan yang teratur. Kalau untuk lingkungan hewan dan tumbuhan itu biasanya perlindungan in situ dan ex situ. Nah, di sana juga sudah ada keterangannya. Bisa kalian perhatikan sendiri tabelnya. Ya, demikianlah materi hari ini. Sekian dan terima kasih.